Pada era globalisasi saat ini memberikan dampak yang sangat signifikan kepada pekerja Indonesia, sehingga sumber daya manusia di Indonesia harus ditingkatkan. Adapun beberapa masalah pada bidang ketenagakerjaan saat ini, yaitu satu, masalah pengangguran, yang kedua adalah masalah produktivitas, dan yang ketiga adalah masalah kepastian hukum dan penegakan hukum bagi pengusaha maupun pekerja yang berkaitan dengan sistem peradilan dalam rangka penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Lalu yang selanjutnya ada pun beberapa pengertian. Pengertian perlindungan buruh adalah perlindungan yang diberikan dalam lingkungan kerja itu sendiri dengan jalan memberikan tuntunan maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis secara sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku. Imam Supomo membagi perlindungan buruh ini menjadi 3 macam, yaitu perlindungan ekonomis, di mana perlindungan ini berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari. Lalu selanjutnya adalah perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan. Lalu yang selanjutnya adalah perlindungan teknis, yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan dari alat kerja dalam pekerjaan tersebut. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan. Untuk sejarah perkembangannya itu dimulai dari zaman Hindia Belanda. Pada zaman Hindia Belanda, regulasi pertama kali diterapkan pada tahun 1887 seperti Ordonansi tentang Pengerahan Tenaga Kerja dan Pembatasan Kerja Anak. Hubungan kerja diatur melalui kontrak dalam KUH Perdata. Kemudian, pada zaman kemerdekaan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 dan berbagai undang-undang lainnya untuk melindungi pekerja. Puncaknya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengintegrasikan aturan ketenagakerjaan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini bertujuan meningkatkan perlindungan tenaga kerja, kesejahteraan pekerja, dan mendorong pembangunan nasional yang adil dan merata. Selanjutnya yaitu Sistem Peradilan Hubungan Industrial atau PHI. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau UU PPHI lahir dari amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 yang dinilai sudah tidak relevan. Awalnya, sengketa diselesaikan melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Pemburuhan atau P4. Kini penyelesaian dilakukan oleh Pengadilan Hubungan Industrial di bawah Mahkamah Agung. Undang-Undang PPHI disahkan pada 16 Desember 2003 dan berlaku penuh sejak 14 Januari 2006. Yang kedua, penyelesaian perselisihan hubungan industrial. A. Jenis perselisihan. Perselisihan hak yaitu ketidaksesuaian pelaksanaan atau penafsiran aturan. Perselisihan kepentingan yaitu ketidakcocokan dalam pembuatan atau perubahan syarat kerja. Perselisihan PHK yaitu ketidaksepahaman tentang pengakhiran hubungan kerja. Perselisihan antar serikat yaitu konflik antar serikat dalam satu perusahaan. Pihak berselisih subjektif meliputi pekerja atau buruh, serikat pekerja atau buruh, dan pengusaha. C. Prosedur penyelesaian di luar pengadilan. Bipartit yaitu perundingan langsung antar pekerja atau perusahaan. Mediasi yaitu penyelesaian oleh mediator netral. Konsiliasi yaitu penyelesaian oleh konsiliator netral. Arbitrase yaitu penyelesaian oleh arbiter dengan keputusan final. Melalui pengadilan hukum industrial yaitu penyelesaian formal untuk perselisihan hak kepentingan PHK atau antar serikat pekerja. Proses diawali dengan melampirkan risalah mediasi atau konsiliasi. Yang ketiga yaitu penyelesaian di Mahkamah Agung. Putusan PHI dapat diajukan kasasi di Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari sejak keputusan dibacakan untuk pihak yang hadir atau pemberitahuan diterima untuk pihak yang tidak hadir. 4. Alat bukti pembuktian. Menggunakan tata cara hukum perdata mencakup substansi perselisihan, contohnya kesalahan pekerja, dan prosedur penyelesaian, contohnya perundingan biparti atau mediasi. Yang kelima yaitu putusan sela. Putusan sela memutus hal tidak di luar pokok perkara, biasanya digunakan untuk mendahului penyelesaian perselisihan yang lebih mendesak.
Yang kelima, sanksi administrasi dan ketentuan pidana. Dalam Undang-Undang PPH ini juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan sanksi administrasi terhadap mediator, panitera muda, konsiliator, dan arbiter yang telah lalai, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, menyalahgunakan jabatan, dan lain-lain. Sedangkan sanksi pidana terhadap barang siapa yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan. Dan atau dengan denda paling sedikit sebesar 10 juta dan paling banyak sebesar 50 juta. Selanjutnya itu adalah D. Organisasi pekerja atau buruh. Yang pertama, organisasi pekerja atau buruh sebagai mitra pengusaha. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 sangat jelas dinyatakan bahwa pekerja atau buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam satu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Hak menjadi anggota serikat pekerja atau buruh merupakan hak asasi pekerja atau buruh yang telah dijamin di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Pekerja atau buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Yang kedua itu Undang-Undang Serikat Pekerja atau Buruh. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, hal-hal pokok dan penting yang diatur antara lain: yang pertama itu ketentuan umum, yang kedua asas, sifat, dan tujuan, selanjutnya pembentukan, keanggotaan, pemberitahuan dan pencatatan, hak dan kewajiban, perlindungan hak berorganisasi, keuangan dan harta kekayaan, penyelesaian perselisihan, pembubaran, pengawasan dan penyidikan, sanksi, ketentuan-ketentuan lain, ketentuan peralihan, dan yang terakhir itu adalah ketentuan penutup. Itu sangat penting untuk dipahami bahwa dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 mengatur sanksi terhadap serikat pekerja atau buruh, sedangkan dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 terhadap pengusaha yang menghalangi atau memaksa pekerja atau buruh untuk membentuk atau tidak membentuk serikat pekerja atau buruh dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama itu 5 tahun, dan atau dengan denda paling sedikit sebesar 100 juta dan paling banyak itu sebesar 500 juta. Dan tindak pidana tersebut termasuk kategori tindak pidana kejahatan. Yang ketiga itu strategi pengembangan, yang dimana strategi yang perlu dikembangkan dalam mewujudkan organisasi pekerja atau buruh yang dapat bersinergi dengan pihak organisasi menurut penulis, dan dimulai dengan A. Adanya transparansi dan pengusaha dari adanya transparansi dari pengusaha dalam memberikan informasi yang utuh mengenai kinerja perusahaan secara berkala, dan diperjelas pula peran dan posisi pekerja atau buruh dalam memberikan kontribusi kepada perusahaan. Dan yang B itu demokratisasi dalam kehidupan berorganisasi di perusahaan, mekanisme lobby-lobby kepada pengusaha, bahwa organisasi pekerja atau buruh diperlukan dan tidak merusak apa yang selama ini telah dicapai. Dan yang terakhir itu menguatkan pekerja atau buruh yang sesuai dengan budaya perusahaan itu sendiri, dengan membangun nilai-nilai kebersamaan sebagai fondasi hubungan industrial. Meskipun demikian, upaya tersebut akan sangat sulit terwujud apabila dari dalam diri para pekerja atau buruh itu sendiri belum memahami pentingnya kesadaran untuk melindungi hak-hak tersebut. Baik, itu saja materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.